سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Baik. Di mana tempat iktikaf? Iktikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Allah mengatakan aakifuna fil masajid. Iktikaf harus di masjid. Masjid bagaimana? Yaitu masjid yang benar-benar adalah masjid. Selama namanya masjid, fungsinya sebagai masjid, secara syariat itu namanya masjid, maka boleh iktikaf di situ. Oleh karenanya, Allah mengatakan di antara makna masjid yaitu masjid tersebut adalah milik kaum muslimin, wakaf untuk kaum muslimin. Ya, bisa jadi masjid tersebut di bawah naungan yayasan, tapi yayasan ini membuka ini masjid buat apa? Kaum muslim. Artinya masjid tersebut tidak bisa dijual belikan. Beda dengan masjid yang misalnya di kantor, itu bukan masjid. Karena itu hanya dibuat oleh kantor fasilitas untuk sholat, suatu saat masjidnya bisa pindah ke lantai berikutnya, atau suatu saat masjidnya bisa ditutup kalau ganti ownernya atau ganti direkturnya, ya. Atau masjidnya bisa dipersempit atau diperlebar karena itu memang bukan masjid untuk kaum muslimin, tapi masjid milik kantor, bisa diperjualbelikan. Maka masjid seperti ini tidak boleh untuk iktikaf. Paham ya? Tapi bagaimana dengan musola yang ada di kampung, Ustaz? Musola kecil kita namakan langgar atau namakan musola. Kalau musola tersebut ternyata salat 5 waktu benar-benar itu milik kaum muslimin seperti fasum kan buat orang umum, ya. Musola, meskipun namanya musola, itu aslinya dia masjid artinya. Sebenarnya dia masjid tapi masjid kecil. Musola itu artinya masjid kecil. Maka boleh juga untuk iktikaf. Ya. Paham ya? Apakah masjid yang tempat iktikaf harus dilaksanakan salat Jumat? Sebenarnya berpendapat demikian, harus masjid yang ada salat Jumatnya. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak harus. Pokoknya nama masjid meskipun tidak ada salat Jumatnya boleh iktikaf di situ. Terus bagaimana kalau Jumat? Ya silakan dia keluar ke masjid yang ada salat Jumatnya, nah setelah itu dia balik lagi. Nah jadi masalah ini keluar yang darurat. Enggak jadi masalah, tidak membatalkan iktikaf. Ya. Paham? Baik. Masalah berikutnya. Di bagian manakah lokasi masjid kita boleh iktikaf? Jawabannya di seluruh daerah masjid, areal masjid. Apakah di tempat salat masjid? Apakah di ruang takmir masjid? Apakah di perpustakaan masjid? Apakah ruangan bawah masjid? Yang penting itu namanya masjid. Boleh nggak di pelataran masjid? Boleh. Itu masih pelataran masjid. Tapi kalau tempat parkir bukan. Ya, tapi ruang masjid boleh. Di pelataran masjid boleh. Ya, nggak jadi masalah. Di perpustakaan, di ruang imam, ruang takmir boleh. Tapi yang lebih afdal tentunya di daerah sholat. Ya. Tapi daerah tersebut juga boleh karena Allah mengatakan silakan iktikaf di masjid. Selama itu masih bangunan masjid maka boleh iktikaf di situ. Ya, boleh. Jadi masalah. Ya. Baik, apakah disyariatkan iktikaf hanya untuk lelaki atau wanita juga boleh? Dua-duanya boleh disyariatkan. Laki-laki boleh iktikaf, perempuan juga boleh iktikaf. Oleh karena di zaman Nabi SAW istri Nabi juga iktikaf. Ustaz, apakah hanya nenek-nenek yang boleh iktikaf? Yang ibu-ibu muda enggak boleh? Boleh. Baik nenek-nenek maupun yang masih muda. Enggak jadi masalah. Ya. Karena istri Nabi iktikaf dan di antara istri Nabi ada yang tua 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ada istri Nabi yang masih 30 tahun ke atas dan ada yang masih muda. Ya. Tapi untuk wanita kalau ingin iktikaf ada persyaratannya. Persyaratan pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Suami kerja cari nafkah, kasih dia makan, kasih dia pakaian, ya, kasih dia kebutuhan supaya dia tetap berada di rumah. Jadi keberadaan seorang istri di rumah itu hak suami. Suami pulang kapan saja istrinya harus siap sedia di rumah. Makanya kalau istri keluar rumah harus minta izin sama suami. Keluar pengajian minta izin, keluar jenguk orang sakit butuh berjam-jam minta izin, ke salon juga minta izin sama suami. Jangan nyelonong aja sendiri tidak minta izin. Harus minta izin bisa kasih suami jadwal saya begini, saya minta izin ya. Yang penting suami kasih izin. Ya, apakah izin mingguan, apakah izin bulanan, pokoknya minta izin. Ya tidak semua minta izin kalau cuma pergi ke bakola beli ke kios beli sabun itu sih nggak perlu minta izin karena cuma keluar sebentar. Jadi minta izin, suami juga marah. Ini aja minta izin ya. Tapi maksudnya kalau izin yang keluar butuh waktu yang lama maka harus minta izin karena di antara hak suami yang ditunaikan oleh istri dia harus berada dalam rumah. Nah, apalagi dia ingin keluar iktikaf maka harus minta izin suami. Dan saya ingatkan sebagian suami istri alhamdulillah mereka mudah untuk iktikaf karena tidak lagi yang mereka urus. Anak-anak sudah besar, sudah pada nikah, sudah tinggal di tempat yang lain ya. Atau anak-anak pada di pondok semua. Ya enggak apa-apa iktikaf bareng-bareng. Tapi ada sebagian istri yang memang dia harus di rumah. Anak-anaknya masih kecil misalnya, anak harus dibangunkan, dibuatkan sahur, dibangunkan untuk sholat subuh dan macam-macamnya, maka saya tidak menganjurkan wanita seperti ini iktikaf. Ya. Saya tidak menganjurkan. Ya kecuali kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, maka tidak mengapa dia iktikaf ya.
Ini syarat pertama, harus minta izin kepada suami. Syarat kedua, ya waktu dia i'tikaf, dia ke masjid harus menjaga diri. Tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia berias, tidak boleh dia pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh dia maca, tidak boleh menampakkan kecantikannya, ya, tidak boleh, karena bisa mengganggu yang lainnya. Bahkan mazhab Syafi'i yang mengatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lainnya. Wanita terkenal istrinya bapak itu cantik sekali, terkenal, ya, nggak bisa dihindari. Orang bilang itu ikut iktikaf nggak istrinya? Bagaimana dia lewat orang pada lihat tergoda, orang melihat itu cantik sekali tergoda. Jadi ibu-ibu bisa nilai ya. Tanya sama suami, saya ini cantiknya seberapa? Ada orang yang cantiknya ada yang cuma nilainya 6, ada yang 7,5. Ada sebagian orang nilainya 10,5. Cantik banget, tidak wajar cantiknya. Wajar seperti ini, hendaknya jangan iktikaf, kecuali mungkin dia pakai cadar. Ya, karena orang lihat pasti tergoda. Bayangkan, malam Lailatul Qadar lihat sama laki-laki. Jadi pikiran nih Lailatul Qadar lihat istri orang. Ya, nanti imamnya juga nggak khusyuk, kasihan. Oleh karenanya, kalaupun dia harus ke masjid, maka harus jaga diri. Kalau dia memang cantik, kan memang ada orang cantik, wajahnya memang cantik, mau diapain? Ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kalau berusaha jangan berhias, berusaha tutup wajahnya, jangan sampai dilihat apa? Laki-laki, menggoda laki-laki yang lain. Ya. Ini antara syaratnya. Dan yang ketiga, tidak boleh haid dan nifas. Tidak boleh haid dan nifas. Wanita yang haid, kalau di tengah i'tikaf dia haid, maka i'tikaf batal. I'tikafnya apa? Batal. Adapun wanita yang mustahadah, yang darah-darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka tidak mengapa. Di antara istri Nabi ada yang mustahadah, misalnya sudah penyakit darah keluar terus setelah sudah lewat jadwal haid masih terus keluar darah, namanya darah penyakit. Ada sebagian istri Nabi yang tetap i'tikaf meskipun dalam kondisi mustahadah, darahnya keluar terus. Bahkan dia sholat, dia membawa semacam tosot, semacam tempayan diletakkan di bawah, dia sholat sambil darahnya terus mengalir. Nggak jadi masalah. Yang penting dia jaga kebersihan. Yang penting jaga apa? Kebersihan. Tapi kalau haid nifas tidak boleh i'tikaf. Baik. Di antara fikih yang berkaitan dengan i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf ada dua. Ada tiga bagi wanita, bagi laki-laki ada dua. Yang pertama batal i'tikaf kalau berhubungan dengan istri, jelas i'tikafnya batal. Kata Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dengan kalian menggoda istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa ada darurat. Keluar dari masjid tanpa ada darurat. Kalau kita keluar hanya sebagian tubuh, sementara sebagian masih di masjid, masih belum batal. Nabi SAW waktu i'tikaf, beliau menyisir rambut beliau, Aisyah yang sisir. Jadi masjid Nabi dengan rumah Nabi nyambung di bagian di bagian depan nyambung, ya, sehingga ada jendela. Jadi Nabi sedang i'tikaf, beliau mengeluarkan kepala beliau di rumah beliau untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak batal karena yang keluar cuma kepalanya saja, paham? Ya, badannya masih di masjid. Jadi kalau antum tangannya keluar jendela nggak batal ya. Kepalanya keluar jendela nggak batal. Tapi kalau loncat batal. Karena seluruh anggota tubuh keluar tanpa ada keperluan. Paham? Adapun keluar-keluar yang darurat tidak membatalkan i'tikaf. Contoh seorang i'tikaf kemudian dia harus buang air sementara WC-nya di luar masjid misalnya. Tidak mengapa. Ya, ini karena darurat, dia buang air kemudian balik, nggak jadi masalah. Bahkan kata para ulama, jika ternyata WC yang ada di masjid tidak memadai, contoh peserta i'tikaf ramai sampai ratusan, WC cuma satu. Ya. Ada masjid seperti itu. Saya pernah ngisi pengajian yang hadir mungkin lebih dari 1.000 ramai. Ya, masjid WC cuma satu. Nggak tahu orang malas nyumbang WC kali, pengen nyumbang masjid ya. Padahal itu juga dapat pahala. Ya. WC dipakai orang yang hendak ke masjid ya. Ya, kalau seperti itu gimana? Mau ngantri banyak orang nggak mungkin. Jadi kalau ternyata WC tidak memadai, kata para ulama, boleh seorang pergi ke rumahnya dekat masjid hanya sekedar untuk apa? Buang air segera balik karena darurat. Ya. Misalnya dia ke WC, tidak mungkin ini WC kalau mau mandi harus ngantri lama, kemudian tidak bisa dia. Dia harus ke rumah, maka kata para ulama kalau memang darurat boleh dia ke rumah, ke WC mandi kemudian apa? Balik. Dan ini saya sampaikan juga kepada para ikhwan yang mungkin ingin berniat i'tikaf di Masjidil Haram. I'tikaf di Masjidil Haram terkadang WC-nya sangat ramai. Kalau dia bisa tetap di situ, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata sangat ramai, ya, tidak mengapa dia pergi ke hotel. Misalnya sebagian orang etikaf, tapi dia hotelnya masih dia sewa kamar satu. Maka tidak mengapa dia buang air kemana? Ke hotelnya, mandi, langsung balik. Jangan setelah buang air di malam hari, kemudian mandi, kemudian minum kopi dulu di hotel, batal kalau gitu. Harus segera apa? Segera balik. Kemudian keluar yang darurat, contohnya seperti keluar untuk cari makan. Seandainya seorang ikut i'tikaf, kemudian panitia menyediakan makanan, maka dia tidak boleh keluar makan dari yang disediakan. Tapi kalau ternyata makanannya kurang,
atau kadarullah dia tidak bisa makan makanan tersebut. Dia nggak suka dikasih daging, dia tidak pernah makan daging. Seumur hidup nggak suka makan daging. Ya. Maunya daging tempe, ya. Daging tahu. Ya. Tapi kalau daging itu nggak bisa dia. Ya kalau seperti itu maka dia boleh keluar cari makanan. Kemana? Ya ke warung terdekat. Kemudian makan di warung, kemudian balik. Tidak batal iktikafnya. Tapi jangan dia bilang, kita pergi sana ada bebek enak di sebelah sana 2 kilo dari masjid. Nah, itu batal kalau itu. Ya. Itu batal. Berarti keluar tidak darurat. Paham ya? Nah, jadi ini keluar yang diperbolehkan. Adapun keluar tanpa ada alasan duniawi, keluar karena ingin bisnis, itu nggak boleh, batal iktikafnya. Tidak boleh, itu batal iktikafnya. Di antara dalilnya akan hal ini, Nabi SAW pernah iktikaf kemudian dijenguk oleh istrinya Sofia radhiyallahu taala anha, Sofia bintu Huyai. Sofia ini seorang wanita dari Yahudi. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan dari Yahudi. Ya. Dari Bani Nadir ya. Kemudian diserang oleh Nabi dan para sahabatnya sehingga bapaknya tewas, suaminya tewas, kakak tewas, saudara-saudaranya tewas. Sofia selamat. Kemudian jadi Sofia ini orang tuanya, keluarganya semua dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi tentunya. Kemudian dinikahi oleh sang pembunuh. Dinikahi oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sang pemimpin dari musuh orang tua. Maka waktu Nabi nikah dengan Sofia, tentunya Nabi harus memberikan perhatian lebih khusus kepada Sofia. Namanya seorang wanita sedih, bapaknya, kakaknya. Ya. Sampai waktu Nabi pertama nikah sama Sofia, ada sahabat yang mengelilingi kemahnya Nabi. Nabi bilang, kamu ngapain sini? Saya takut ini Sofia nanti macam-macam ya. Karena khawatir Sofia dendam tiba-tiba. Ya. Tapi subhanallah, Nabi bisa mengambil hatinya. Mengambil hati siapa? Sofia. Ya. Perhatian Nabi luar biasa. Di antaranya waktu Sofia tidak naik di atas ontanya, Nabi meninggikan apa? Lututnya supaya pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik di atas ontanya. Di antara perhatian Nabi SAW waktu Nabi sedang iktikaf, Sofia datang, maka Nabi ngobrol sama Sofia. Ngobrol suami dengan istri. Tidak lama kemudian Sofia pulang karena maka Nabi keluar dari masjid ngantarin siapa? Sofia ke rumahnya. Nabi keluar karena darurat. Karena itu di malam hari dan rumah Sofia tidak terlalu jauh. Jadi rumah istri Nabi itu sekitar masjid aja. Jadi Nabi keluar dari masjid, ini keluar. Tapi karena ada darurat dalam rangka mengantarkan istrinya kemana? Pulang ke rumahnya di malam hari. Ini dalil bahwasanya tidak semua keluar dari masjid membatalkan apa? Iktikaf. Ya. Jadi inilah ya, mungkin beberapa perkara yang saya sampaikan tentang masalah iktikaf. Maka seorang kalau bisa dimudahkan oleh Allah untuk iktikaf, maka berusaha untuk apa? Iktikaf. Kalau dia bisa iktikaf 10 hari, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa 10 hari, maka beberapa hari yang dia sukai. Misalnya malam-malam ganjil. Malam 21 iktikaf, malam 23 iktikaf, malam 27 iktikaf. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar dan sedang kondisi itu. Kalau tidak bisa iktikaf sama sekali 1 hari full, tidak bisa iktikaf 1 siang atau 1 malam. Dalam hadis kata Umar bin Khattab, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil Masjidil Haram lailatan." Saya pernah kata Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bernazar waktu jahiliyah untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi, "Aufi bin nadrik," silakan kau tunaikan nazarmu. Ini kata para ulama dalil iktikaf itu minimal 1 malam atau 1 siang. Maka seorang boleh iktikaf masuk sebelum maghrib, keluar setelah azan subuh, boleh. Atau seorang boleh iktikaf masuk sebelum azan subuh, keluar setelah apa? Azan maghrib. Maka sudah sah 1 siang atau 1 malam. Kalau Anda pun harus bekerja di siang hari, ya maka jangan lupa untuk iktikaf di malam-malam ganjil, terutama di malam-malam ganjil yang diharapkan Lailatul Qadar, masuk sebelum maghrib, keluar setelah apa? Setelah subuh, maka sudah sah iktikafnya. Ya. Ya, adapun orang tidak sempat iktikaf karena banyak kegiatan sama sekali tidak bisa iktikaf, ya, maka usahakan waktu tetap bernilai. Seperti sebagian orang harus mudik. Malam hari ke-26 sudah mulai mudik. Perjalanan mudik butuh 3 hari 3 malam. Misalnya, mudik satu keluarga, mau naik pesawat mahal, naik mobil aja deh. Murah meriah tapi penderitaan. Rame-rame, sudah jalan 3 hari 3 malam ke Sumatera, ada seperti itu ya. Ya, malam-malam ya udah. Jangan lupa untuk berzikir di mobil atau dengar kajian, bawa rekaman, misalnya rekaman sirah Nabi 3 hari dengar selesai. Terus cerita dengan insya Allah cerita Nabi terus sampai selesai bisa saja. Disiapkan sarana prasarana sehingga waktu-waktu kita lewat tidak terbuang sia-sia ya. Dengar kajian tertentu terus. Jadi kalau enggak stop berzikir kepada Allah sambil nyetir sambil mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebelum seorang harus mudik dipanggil orang tuanya yang berbakti kepada orang tua. Meskipun berat ditempuh juga karena ini berbakti kepada orang tua. Orang tua ingin dia lebaran di kampungnya. Enggak jadi masalah. Kemudian saya ingatkan pula untuk mempersiapkan iktikaf,
Terutama bapak dan ibu-ibu, kalau bisa sebelum masuk 10 hari terakhir sudah beli macam-macam barang-barang untuk bikin kue, beli sekarang. Kalau bisa bikin kuenya sebelum 10 hari terakhir. Ya. Kue kering jangan bikin pas malam-malam 10 hari terakhir. Bikin sebelumnya. Sekarang yang bikin kue kering, masukkan toples sudah simpan, nanti hari lebaran baru dibuka ya. Kalau punya freezer besar, beli ikan, beli daging, masukkan ke freezer. Ya. Kalau beli baju baru sebelum 10 hari terakhir. Belikan anak bawa, beli baju silakan pilih. Karena kalau kita nggak beli sekarang, nanti 10 hari terakhir kita sibuk nyari pakaian. Aduh ini mahal, apalagi 10 hari terakhir mahal-mahal semuanya. Jangan di mall ini, pindah mall lain. Nah, dia itikaf di mall terus, pindah dari mall ke mall yang lain. Habis waktu ya. Dan ini benar-benar disarankan. Bahkan saya di Madinah dengar khotib menyampaikan hal ini. Maksudnya kepada para jamaah yang ingin membeli barang, hendaknya beli sebelum 10 malam terakhir. Mereka anjurkan, diajarin caranya demikian. Supaya 10 hari terakhir bisa konsen untuk apa? Untuk beribadah ya. Jadi semua orang boleh mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kondisi yang terbaik adalah tatkala iktikaf. Tapi kalau tidak iktikaf juga bisa meraih Lailatul Qadar dengan berusaha tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.